Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, oke. Pagi ini kita melanjutkan perkuliahan pemrograman C server ya. Ya, untuk kali ini kemarin di minggu kemarin kan kita sudah belajar mandiri ya di melalui Kulino. Di situ sudah ada materinya seperti ini. Terus kemudian juga ada penugasan ya, kebetulan kali ini Kulinonya lagi mati ya kalau nggak salah ya. Oh, udah bisa diakses. Di Kulino di pemrograman sisi server itu ada ini ya, materinya kemarin yang sudah saya bagikan ada Docker dasar sampai Docker multi container. Nah, untuk pekan 5 ini ya sudah ada materinya juga, cuman belum saya upload, nanti saya upload. Nanti di perkuliahan kita kali ini akan sedikit membahas yang Docker multi container kemarin, dan di pekan 5 ini kita akan perkenalan ORM dengan menggunakan framework Django. Oke, langsung saja di materi sebelumnya. Di materi sebelumnya di yang 2 minggu lalu kita sudah bahas Docker single container. Kalau saya bilang Docker single container, di mana uh, kita menggunakan Docker dengan menggunakan perintah command prompt ya. Ya, dengan menggunakan di terminal, dengan menggunakan Docker pull, Docker run, dan seterusnya. Nah, alurnya ketika kita menggunakan Docker biasanya adalah kita mengambil image. Oh, lupa, belum saya rekam. Bentar, saya siapkan recording dulu. Hmm. Oke, sudah saya record dan di Shadin juga sudah saya siapkan presensinya ya. Silahkan sambil mengikuti kuliah juga buka Shadin untuk menginputkan presensi. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya itu kita aksesnya pakai command prompt ya. Ini kalau command prompt saya buka dengan menggunakan VS Code, sama juga kalau kita pakai command prompt yang biasa itu ya sama aja ya. Saya lebih suka yang di VS Code biar lebih jadi satu itu ya. Nah, yang kemarin kita gunakan kayak semacam Docker pull, terus kemudian Docker run, dan kemudian untuk stopnya pakai Docker stop dan seterusnya. Kalau mau menampilkan kontainernya ada apa aja, Docker kontainer PS main A, itu semuanya sudah ada. Nah, di sini karena alur pekerjaan kita kalau menggunakan Docker itu mulai dari nge-pull image, kemudian kita memodifikasi dengan sesuai kebutuhan kita, setelah itu di save di dalam image lokal, kemudian nanti dipakai untuk bekerja, maka Docker itu menyediakan Docker file. Docker file itu digunakan untuk konfigurasi alur kerja seperti itu, sehingga kita nggak harus melakukannya secara manual. Kita cukup
mengeksekusinya sekali, kita menuliskannya sekali, kemudian nanti bakal bisa digunakan seterusnya. Contohnya kayak kalau di sini, kalau di materi yang sudah saya contohkan di sini ya. Kalau misalkan kemarin kan di pertemuan kita cuma menginstal Nginx ya. Kita menginstal Nginx. Di sini Docker file ini kita menggunakan PHP server. PHP server artinya di dalamnya sudah ada Apache, terus kemudian PHP server itu kita ngambil dari image ini, ngambil dari PHP 82 Apache. Kita mengambil dari image itu. Tuh, ada pertanyaan. Pak, belum share screen apa gimana ini, Pak? Oh, iya. Oh iya benar. Bentar. Ya, udah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, ya saya ulangi lagi. Ya materinya kemarin kita seperti ini. Kemarin kita materinya kan seperti ini ya. Nah, kita mulainya dari sini ya. Mulai dari kita mengambil image dari Apache. Itu image-nya seperti ini. Kalau sebelumnya itu, nah ini image official buatan dari PHP. Kalau sebelumnya itu kita menggunakan image dari Ubuntu ya. Itu kita menggunakan image dari Ubuntu. Nah, si PHP ini juga membuat image sendiri dengan dari berbagai macam operating system, membuat image, kemudian mengisikan image-nya dengan software-software yang dibutuhkan, terus kemudian dipublikasikan sehingga kita bisa langsung mengambil image yang ada ini dari PHP. Nah, sayangnya yang dibuat Ubuntu ini, yang dibuat PHP ini masih belum lengkap. Contohnya dia memang benar-benar hanya PHP-nya saja. Belum ada driver untuk koneksi ke MySQL. Makanya kita setelah kita menggunakan PHP, kita perlu download MySQL dan kita perlu download driver untuk MySQL dan beberapa extension yang diperlukan sehingga nanti kita bisa berjalan yang mirip seperti yang ada di XAMPP gitu ya. Nah, yang di-download apa saja? Ya ini minimalnya yang kita download seperti ini ya. Nah, perintahnya seperti ini, kemudian dilakukan ini apt-get update, kemudian install, ada libpng, ada pdo, ada extension MySQLi dan seterusnya. Nah, kemudian menggunakan expose 81 dan dijalankan Apache to foreground. Nah, kenapa menjalankan Apache to foreground? Kalau kemarin kan kalau kita tidak melakukan seperti ini, kemarin sewaktu kita nyoba di image itu kan kita harus run interactive mode, terus kemudian menjalankan Nginx secara manual ya, service Nginx start gitu kan, terus habis itu kita keluarkan seperti itu. Nah, yang si Docker file ini juga kita bisa menginputkan komen sehingga komen ini akan otomatis dijalankan ketika image-nya itu dibuat. Ya, alurnya seperti itu. Saya langsung menunjukkan ke nanti akan saya lanjutkan ke Docker Compose-nya yang untuk WordPress ya. Nah, selanjutnya selain ada Docker file, karena kita di sini ceritanya adalah Docker multi container ya. Kita menggunakan Docker ini dengan beberapa kontainer sekaligus. Di sini kita juga disediakan Docker Network. Docker Network itu apa? Docker Network ini membuat jaringan virtual antara satu kontainer dengan kontainer yang lainnya, dan juga bisa digunakan sebagai akses dari host atau laptop kita ke kontainer yang sudah dibuat. Ada 3 jenis network, ada bridge, ada host, ada overlay, ada make VLAN. Sorry, ada 4 ya. Ada 4. By default kita akan menggunakan bridge, kebanyakan nanti juga kita akan menggunakan bridge. Kalau kita tidak mendefinisikan jenis networknya apa, kita akan menggunakan bridge. Ya,
network bridge ini memungkinkan nanti dari host mengakses ke Docker-nya dengan menggunakan localhost plus port yang dibuka berapa. Seperti yang kemarin kita buka port misalkan 8081 gitu ya. Kita bukanya port 80 itu diarahkan ke 8081. Nah, kita menggunakan dengan cara seperti itu. Nah, dan kemudian nanti antar network antar kontainernya itu diakses dengan menggunakan nama image. Itu kalau kita menggunakan bridge. Jadi kalau network biasa kan kita biasanya menggunakan IP ya, internet address IP address. Nah, di sini karena cuman ada di dalam satu laptop kita sendiri, maka kita bisa menggunakan nama image. Ini kalau kita menggunakan bridge network, network yang tipenya bridge. Nanti kalau kita menggunakan host dan make VLAN nanti ada caranya yang berbeda sendiri. Nah, network ini digunakan untuk kalau kita menggunakan multi container. Multi container itu contohnya apa? Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa Docker ini direkomendasikan hanya menyediakan satu service. Artinya kalau misalkan XAMPP itu minimal terdapat dua service, yaitu Apache sebagai web server, kemudian ada MySQL sebagai database server. Kalau mau menjalankan yang lain, ada yang XAMPP yang terbaru ada server yang lain juga ya, misalkan FTP server, kemudian SMTP server. Lah, kalau dijalankan semua berarti ada 4 service. Nah, di Docker itu harus didefinisikan tiap servisnya satu. Jadi nanti ada satu Apache dan PHP itu satu server sendiri, satu kontainer sendiri, terus kemudian MySQL itu satu kontainer sendiri, terus kemudian kalau pakai FTP server berarti ada satu kontainer sendiri, terus kemudian ada SMTP atau email server, nanti kita juga ada satu kontainer sendiri. Nah, yang dicontohkan di sini, yang saya contohkan di sini, studi kasusnya kita menggunakan WordPress. Ya, ini aplikasi berbasis PHP yang cukup terkenal dan cukup extendable, bisa di-extend dengan berbagai macam plugin. Nah, dengan dari studi kasus WordPress ini nanti yang akan kita gunakan nanti akan ada 3 server, yaitu Apache dengan PHP, terus kemudian MySQL, kemudian Redis ini server basis data tambahan untuk menyimpan data cache. Ya. Kita akan menggunakan tiga kontainer ini. Sebenarnya kalau 2 ini sudah cukup. Kebanyakan rata-rata pakai 2 ini sudah cukup. Cuman biasanya kalau misalkan kita mau meningkatkan performanya WordPress, ya ketika diakses banyak orang itu kita bisa menggunakan Redis. Di sini saya contohkan menggunakan Redis untuk menunjukkan bahwa kita bisa terkoneksi tidak hanya ke dalam satu server aja. Ya, oke. Caranya, langkah-langkahnya seperti ini. Kita mulai dari VS Code dulu. Kita buka VS Code ya. Kita buka VS Code. Kita create project. Kuliah sesi server Kamis. Ya, kita create project di sini. Kita buat file awal yaitu Docker file dan satu file lagi namanya docker compose.yml. Besar kecilnya huruf harus seperti ini ya. Docker file D-nya besar, docker compose YML pakai docker dash compose dash YML, harus seperti ini. Ini kalau menggunakan cara yang seperti ini dia langsung default ke detect ya. Di docker file kita ngambil dari PHP 8.2 ya. PHP 8.2 Apache. Ya, lebih lengkapnya sebenarnya bisa cari di sini sih. Nah, ini sudah saya siapkan ini PHP 82 Apache. Kita mengambil versi PHP yang menggunakan web server Apache. Ada juga yang menggunakan web server Nginx, tapi saat ini kita menggunakan web server Apache. Nah, kalau mau secara minimalis,
Mana tadi itu? Kalau mau secara minimalis, sebenarnya setelah from PHP ini, terus kemudian kita menggunakan workdir. Workdir ini untuk mendefinisikan uh, patokan direktori server yang akan kita gunakan yang mana. Kita menggunakan direktorinya var www html ini ya. Karena nanti semua ini kayak semacam htdocs kalau di lokal ya. Ya, semua dengan di sini. Terus kemudian expose 80 ini untuk menunjukkan port yang akan digunakan yang mana. Kemudian cmd apache itu foreground. Nah, segini saja itu sebenarnya sudah bisa menjalankan PHP. Jadi nanti kalau di dalam var www HTML-nya ini kita masukkan coding PHP itu sudah bisa jalan. Cuman karena kita targetnya itu terkoneksi ke WordPress, WordPress itu membutuhkan beberapa extension, maka kita perlu menginstal beberapa extension. Ya, di sini kita menggunakan run apt-get update, terus kemudian ada apt-get install ini lib png-dev, terus kemudian ada pdo mysql. Ya. Nah, daripada satu-satu run seperti ini, kita bisa langsung menggunakan cara yang seperti ini ya. Jadi enggak nanti eksekusinya tidak satu-satu tapi langsung dijadikan satu dan ya. Kemudian yang MySQLi ini diminta oleh si WordPress itu kita harus install extension MySQLi juga. Jadi kita jalankan, dan karena nanti kita mau menggunakan Redis, maka kita juga menginstal Redis-nya, extension untuk Redis. Nah, ini Docker file yang kalau misalkan ini langsung kita jalankan dengan cara yang kemarin ya, pakainya kita Docker will filenya yang mana, titik, maka dia akan mencari Docker file di directory ini ya. Ini sudah bisa, tapi tidak kita build dulu, kita nanti akan menggunakan Docker Compose untuk menjalankan beberapa build sekaligus. Ya, Docker filenya kita sudah jadi, nanti dia akan mengambil image Apache, PHP Apache, working directory-nya di defaultkan ke var www HTML. Kita install beberapa extension yang dibutuhkan, membuka port 80, kemudian menjalankan Apache to foreground biar Apache-nya jalan. Ya. Setelah itu di Docker Compose-nya kita buat seperti ini ya. Docker Compose version 3 saya atau yang sedikit baru 3.2. Ya. Di Docker Compose ini kita mendefinisikan servernya itu apa, ada apa saja. Dia akan menyediakan service apa aja ya. Nah, di sini kita ada 3 service yang akan kita buat, yaitu service untuk PHP, service untuk MySQL, dan service untuk Redis. Artinya kita membuat server untuk PHP, server untuk MySQL, dan server untuk Redis. Ya. Yang PHP kita menggunakan, oh ya, definisi container name-nya dulu ya. Container name-nya apa? Container name karena ini saya nulisannya di sini container name-nya kan PHP server ya. Tapi berhubung di sini itu kemarin saya sudah menggunakan nama tersebut untuk latihan biar nggak konflik, jadi saya menggunakan nama yang lain ya. Ini kan udah ada ya MySQL WP. Oh enggak, ini enggak ya, ini aman berarti. Kita sesuai dengan yang ini aja. PHP server. PHP server. Ini namanya container name-nya PHP server. Yang MySQL container name-nya MySQL server. Kemudian yang Redis container name-nya adalah Redis server.
Yang PHP kita mengambil image dari Docker file ini, ya, kita melakukan build terhadap Docker file ini ya, build titik. Kemudian ya ini langsung kayak gini aja bisa, atau pakai konteks ini juga nggak apa-apa. Volumes kita melakukan mapping terhadap volumes. Kita melakukan semua yang kita masukkan ke dalam directory lokal nanti juga akan muncul di kontainer. Nah, kita masukkan yang di directory lokal di sini kita menggunakan src ya, .src. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan directory src di sini, src. Semua codingnya akan kita masukkan ke dalam src. Atau kalau misalkan pengen sama seperti yang di XAMPP pakai htdocs itu juga nggak apa-apa. Itu docs ini diganti htdocs. Htdocs ini diarahkan kemana? Diarahkan ke var www.html. Ini default directory yang dibuat oleh Apache. Volumesnya menggunakan itu, kemudian ports-nya kita buka di port berapa. Yang di server kan bukanya 80, yang di lokal itu saya lupa yang udah kepake yang mana, biar nggak tabrakan dengan yang lain saya pakai 8088 kita saya 888. Kemudian setelah ports itu depends on MySQL ya. Karena ini akan terkoneksi ke MySQL, berarti kan kita memastikan bahwa si PHP ini itu servisnya baru dibuat kalau MySQL-nya sudah berhasil dibuat. Makanya ini saya buat depends on MySQL. Nah, ini yang PHP-nya. Yang MySQL servernya kita menggunakan image dari MySQL. Kebetulan image dari MySQL ini sudah cukup lengkap untuk menjalankan MySQL, jadi tidak perlu kita buatkan Docker file lagi, cukup langsung pakai image MySQL yang terbaru. Kemudian kontainernya sudah, environment-nya itu kalau kita mengeset passwordnya apa, kan ketika kita melakukan instalasi MySQL nanti kan kita mengeset passwordnya apa gitu ya, passwordnya terus ada user baru atau tidak dan lain sebagainya, itu kita bisa mengeset di. Nah, environment ini akan berbeda-beda di masing-masing image. Terus taunya dari mana? Taunya berarti ya dari dokumentasi image-nya masing-masing. Akan kita cari di sini kan, kita menggunakan MySQL ya. MySQL. Nah, di sini kan ada environment variables. Environment variables yang tersedia itu apa? Nah, gunanya untuk apa ini? Jadi kalau kita mau memasukkan environment variables, itu kita menyesuaikan dari dokumentasi image-nya seperti apa. Ya, di sini kita menggunakan root password, database, user, dan password. MySQL user dan MySQL password. Ya, yang MySQL root password ini untuk user root. User root itu nanti passwordnya ini. Nah, MySQL database lah biasanya kalau kita buat kalau kita pakai XAMPP, kalau kita mau bikin aplikasi baru itu kan kita bikin database baru ya. Nah, berhubung kita di sini menggunakan Docker, kita harapannya begitu Dockernya dibuat itu database-nya sudah ada, maka kita mendefinisikan ini MySQL database. Ini otomatis nanti ketika Dockernya dijalankan, dia akan dibuatkan database WordPress DB. MySQL user dan password ini, meskipun kita sudah memiliki user root yang user super admin, itu kita tidak direkomendasikan menggunakan user root secara langsung, maka kita mendefinisikan membuat user baru. Nama user barunya adalah WordPress user, passwordnya untuk user ini adalah Sandi WordPress. Ini ya. Kemudian volumes ini sama seperti tadi ya. Volumes rata-rata kalau kita volumes untuk
untuk PHP ini kan volumesnya kan untuk codingnya. Codingnya ada di mana gitu ya. Nah, kalau volumes untuk MySQL ini semua basis data yang tidak menyimpan di kontainer aja. Kalau kontainernya di restart nanti datanya hilang, sehingga kita perlu menyimpannya secara lokal. Menyimpannya di mana ya? Misalkan di sini contohnya ini sih saya simpan di MySQL data ya. MySQL data. Ya, ini varlib MySQL itu bawaannya MySQL, jadi nggak perlu kita rubah seperti ini. Yang MySQL ini berarti nanti di sini akan ada direktori MySQL data. Semua data disimpan di MySQL data. Ya, ini yang MySQL sudah selesai. Ya kita jalankan dulu yang PHP dan MySQL dulu, yang Redis nanti lanjut lagi ya. Sudah. Nah, sekarang kalau kita sudah punya Docker file dan Docker Compose, selanjutnya kita menjalankannya agak berbeda ya. Kita menjalankan perintahnya dengan menggunakan perintahnya Docker Compose admin D, dan agar kita membuild Docker file ini, Docker ini kan kita punya definisi image baru ya. Agar bisa dibuild itu kita pakai belakang main build. Nah, main build ini biasanya hanya dilakukan sekali, setelah itu sudah nggak lagi. Nah, ini harusnya tidak terlalu lama karena saya pernah menjalankan ini sebelumnya, atau kecuali kalau ada MySQL latest yang belum saya download, ya mungkin dia agak ya cepat udah jadi. Nah, kalau kita menggunakan saya sangat merekomendasikan teman-teman menginstal Docker ini ya, plugin Docker di VS Code. Kenapa? Karena kita jadi Dockernya bisa dipantau di sini, dan kita tidak perlu lagi menggunakan, bahkan kita tidak perlu lagi menggunakan ini ya. Kita tidak perlu lagi menggunakan ini. Sudah semuanya sudah terangkum di situ, dan ini juga memudahkan kalau misalkan kita beberapa perintah Docker lupa, itu kita bisa langsung eksekusi di sini. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman menginstal plugin untuk Docker di VS Code. Ini WordPress-nya sudah jalan, kita open in browser default saya ya Forbidden karena di sini kita belum ada file apapun sama sekali ya. Nah, kita bikin file baru, misalkan info.php. Dalam info.php kita jalankan PHP info. Nah, ini PHP info ini fungsi ajaib ya. Nanti dia akan menunjukkan semua informasi tentang PHP-nya. Kita buka lagi /info.php. Ya, ini sudah keluar semua. Berarti PHP kita sudah jalan dengan extension yang diperlukan sudah ada, MySQL-nya sudah ada, MySQLi sudah ada, Redis sudah ada, ini semuanya sudah ada semua. Redis. Harusnya sih tadi sudah ada ya. Kenapa nggak sekalian sama PHP MyAdmin, Pak? Atau adminer gitu? Iya, pertanyaan bagus. Kenapa tidak sekalian sama PHP MyAdmin? PHP MyAdmin itu aplikasi yang cukup berat ya. Aplikasi yang cukup besar. Jadi kalau kita langsung install PHP MyAdmin, kalau kita kebutuhannya adalah deploy PHP,
itu nanti akan menjadi beban tersendiri. Dia akan mengganggu beban server kita. Maka phpMyAdmin ini hanya disarankan diinstal di level lokal saja untuk mengakses untuk membantu development. Ya, kalau Outminer tetap kita nanti misalnya manual ya. Kita Outminer ini kalau Outminer kan cuma satu file aja ya. Kita bisa download terus dimasukkan ke server, bisa kirimkan ke server. Kan tidak disarankan ada Outminer di server karena nanti kalau misalkan misalkan ada yang tahu username dan password kita, nanti semuanya bisa mengacak-acak database kita. Kalau misalkan kita di hosting tapi phpMyAdmin-nya itu dijalankan di cPanel. Nah, jadi memang sebaiknya phpMyAdmin terus kemudian Adminer dan admin database itu hanya tuh ya. Nah, terus di sini ada Adminer atau phpMyAdmin nggak Pak? Nah, kalau saya karena sudah di lokal, saya lebih suka pakainya The Beaver. Nah, ini masih bukan banyak, tak tutup dulu. Kalau saya lebih sukanya menggunakan The Beaver. The Beaver seperti ini ya. The Beaver. Ya, nanti benar database-nya tadi kita buka portnya enggak? MySQL enggak kita buka port ya, jadi tidak bisa dibuka di lokal ya. Kalau mau lokal seperti ini, kalau pakai Adminer bisa coba kita install Adminer dulu ya. Kan cuma download aja kalau Adminer. Ya, Adminernya kita masukkan di sini ya, Adminer. Saya rename aja biar mudah. Nah, adminer.php. Sudah bisa langsung dibuka ya adminernya ya. Kita ngaksesnya bukan pakai localhost, tapi seperti tadi yang saya bilang, kita menggunakan ini ya, container name di MySQL server. Username-nya kita menggunakan username ini WordPress user, passwordnya Sandi WordPress, database-nya WordPress DP. Ya, masuk ya di database kita, adminernya sudah masuk. Nah, kalau mau seperti ini boleh tinggal download terus masukkan ke sini, ini boleh juga. Atau kalau mau dimasukkan Docker file, ini berarti kita menjalankan CURL ya, CURL. Tapi nanti lebih ribet lagi, mending disiapkan filenya aja terus dimasukkan. Itu boleh-boleh saja, tapi saya tidak menyarankan menginstal admin di server yang berjalan. Jadi seharusnya adminer ini nanti jalankannya itu hanya di lokal punya kita aja. Nah, kalau di lokal punya kita, saya lebih suka menggunakan The Beaver ini karena The Beaver ini lebih powerful. Ya, sekalian karena diingatkan seperti ini, kalau menggunakan cara yang seperti ini, saya nggak bisa mengakses lewat The Beaver ini, nggak bisa. Ini harus saya buka portnya dulu. Saya buka portnya MySQL kan 3306. Ini saya mappingkan ke 3303 misalkan ya. Kalau sudah, setelah
setiap kita merubah Docker Compose, kita harus melakukan Docker Compose. Terlalu bawah ya, saya clear dulu. Docker Compose down terlebih dahulu, di down di upmend dijalankan lagi karena kita sudah build tadi, jadi kita nggak perlu nge-build lagi. Nah, ini baru bisa kita akses dari lokal pakainya MariaDB atau MySQL. Hostnya localhost, portnya 3303. Pakainya kalau misalkan mau pakai user root boleh. Kalau pakai user root berarti passwordnya yang digunakan adalah password ini, MySQL root password. RSA file not set. Kenapa pakai file RSA? Host localhost database allow public key retrieval true. Nah ya, ini saya juga baru tahu nih, ada harus ngeset allow public key retrieval true. Harus sudah jalan, koneksi sudah jalan. Ya, saya merekomendasikan menggunakan admin database kliennya itu di saja, jangan diupload ke server karena itu agak bahaya kalau nanti diupload di server. Oke, gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Info sudah, sekarang kita download dan install WordPress. Download WordPress-nya sama seperti tadi kita download MySQL ya di websitenya adminer. Jadi kita downloadnya di download WordPress.org. WordPress ini sudah terbaru ini ya. Nanti setelah kita download, sama seperti tadi kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke htdocs. Ini juga info PHP juga sebaiknya jangan dibiarkan ya. Kalau memang kita ada di server yang production, istilahnya kalau saya mengatakan server production atau server live, itu jangan ada infoan, itu informasi teknis tentang server kita nanti ketahuan. Jadi tidak aman. Ya. Nanti setelah kita download itu Redis ya, yang sekalian kita nyalakan Redisnya aja ya sambil nunggu downloadnya. Tadi Redisnya kan belum kita jalankan. Kalau Redis ini cukup image sama container name. Container name-nya Redis server. Kok container name, sorry. Image-nya Redis latest. Image-nya menggunakan Redis latest. Kenapa cukup ini saja? Berarti kita tidak mempunyai volume ya.
Redis itu database-nya simpannya di RAM ya, jadi kita nggak perlu volume. Jadi memang kalau Redis itu tidak dibuat menyimpan data permanen. Kalau misalkan nanti servernya install, ya servernya restart, ya nanti Redis-nya juga datanya hilang semua. Makanya nanti kita nggak menyimpan data permanen di Redis. Cukup kayak gini aja. Kemudian kalau menjalankan lagi, berarti kita perlu down lagi. Di down kan. Setelah di down, kita docker compose up lagi. Ya karena saya sudah pernah menginstal Redis, jadi cepat ya ini. Kalau belum ya harus download installernya dulu, harus download image-nya dulu. Yang WordPress ini sudah ada, saya ekstrak, terus kemudian saya pindah ke ini ya, htdocs ya. Oh, kalau ya ini sudah saya masukkan ke sini. Kalau kita akses, nah keluar ya WordPress ini. Akan tetapi sebaiknya kita yang kita taruh, kalau kalau kontainer itu kita harapannya kan satu kontainer itu satu aplikasi. Jadi yang ada di sini kan sebaiknya beda-beda kalau kita di XAMPP lokal ya. Kalau kita XAMPP lokal itu kan bisa ada banyak aplikasi. Tapi kalau misalkan nanti kita butuhkan itu buat deployment, itu satu kontainer satu aplikasi. Sehingga sebaiknya di sini yang kita taruh di sini itu bukan WordPress-nya ini, bukan directory WordPress-nya ini, tapi langsung isinya aja. Jadi ini isinya saya pindah ke depan. Yang WordPress-nya ini sudah kosong, saya hapus saja. Sehingga nanti di sininya itu nggak perlu pakai /WordPress, langsung localhost. Nah, kita lanjutkan instalasi WordPress. Ini sih tinggal klik ya. Username password disesuaikan dengan yang ada di sini tadi. Username-nya WordPress user. Udah. Database name-nya adalah WordPress DP. WordPress user, kemudian passwordnya Sandi WordPress. Database-nya menggunakan alamatnya ini, MySQL Server. Tabel prefix-nya terserah, biarin aja nggak apa-apa. Ya, kita sudah mendapatkan instalasi WordPress yang berjalan. Nah, udah bisa berjalan ya. Di sini kita bisa membuat posting baru, membuat kategori baru dan lain sebagainya, itu sudah bisa semua. Ini sudah berjalan semua. Ini sudah berjalan semua. Selanjutnya yang berdasarkan tutorialnya di sini, setelah menjalankan WordPress itu kita membuat terkoneksi dengan Redis. Redis-nya tadi sudah kita buat. Untuk terkoneksinya itu kita menggunakan plugin ini ya, Redis Object Cache. Add new plugin. Ya, ini alasan saya milih WordPress karena semuanya sudah GUI ya. Install at Redis Object Cache. Nah, cara instalasinya si Redis Object Cache ini biar bisa berjalan dengan baik, itu
installation instruction-nya memang agak panjang. Ya, selain menginstal lewat sini, activate, itu kita juga harus nambah konfigurasi ini ya. Menambah konfigurasi ini. Nambah di sebelum WP settings ini ya. Ditaruh di WP config. Jadi di sininya kita buka WP config PHP, kita taruh di bawahnya DB collect ini isinya ini. Nah, konfigurasinya ini ada WP Redis, Redis server 679 default buatan Redis, hostnya Redis server sesuai dengan yang di Docker Compose tadi, nama prefixnya dolanan gitu ya. WP Redisnya antara 0 sampai 15, pilih yang mana, pilih yang 0 aja nggak apa, terserah ini ya. Kalau sudah menambahkan coding di sini, baru kita ngecek di plugin-nya. Mana Redis? Muncul. Redis ya, Redis readable, reachable sudah bisa kita enable object cache. Ini ya setelah gunanya yang kita pakai Redis di sini untuk apa? Yang kita pakai di sini Redisnya adalah kita membuat cache. Artinya kayak halaman ini, halaman latihan ini, dia akan disimpan kan ini halamannya ini kan query dari database ya. Query dari database bla 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 gitu. Nah, kalau kita menggunakan Redis Object Cache tadi itu HTML-nya produksi HTML-nya statis HTML-nya ini itu disimpan di dalam database Redis, di key-nya adalah localhost 8088. Sehingga kalau misalkan ada yang buka ini, dia tidak ngambil dari MySQL tapi ngambilnya dari Redis. Karena Redis itu tersimpannya di RAM, jadi asumsinya aksesnya akan lebih cepat gitu. Gunanya Redis di sini. Selain untuk itu Redis gunanya untuk apa aja ya? Nanti bisa dicari lagi Redis gunanya untuk apa. Ya, yang penting yang poinnya di sini yang pengen saya tunjukkan adalah menggunakan kita setup sebuah server, sebuah aplikasi web yang memiliki dua database, terkoneksi tidak hanya ke dalam satu database, tapi terkoneksi juga ke dua database, yaitu MySQL dan Redis. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi, kalau pengen install PHP adminnya gimana Pak? Nah, si PHP admin itu juga memiliki Docker Hub sendiri. PHP admin. Ini ya. Nah, sebaiknya kalau kita mau install PHP admin, misalkan untuk memudahkan administrasi database-nya ya, itu kita bikin service baru di sini. Kan image-nya berarti pakai ini ya. Dan seterusnya kita melihat di sini contohnya kayak gimana. Ini kan ada PHP Restart Always, port berapa, environment dan seterusnya. Ini kan sudah ada di sini. Sehingga si service-nya PHP admin ini terpisah dari service PHP untuk production. Ya. Sebaiknya seperti itu caranya. Jangan dijadikan satu install PHP admin ke dalam sini, ke dalam htdocs ini. Itu sangat tidak direkomendasikan. Ya.
Sampai di sini apakah ada yang mau menanyakan? Ini sama ya. Yang Redis kalau mau buka Redisnya di sini, ini Redisnya harus dibuka portnya ya. Redis itu default portnya 36379. 6379. Ini saya buat sama 6379. Kemudian karena perubahan di Docker Compose ini harus di Docker Compose down. Terus kemudian admin D. Bisa connect. Nah, sudah bisa connect. Sudah bisa connect kalau kita buka di sini. Ini nge-cache nggak? Cek cache. Nah, ini hasil dari cache dari WordPress seperti ini yang tersimpan di Redis. Nah, ini apa? HTML-nya tersimpan di sini. Oops, sorry. Saya lupa. Saya pakai dulu monitor. Saya terkoneksi ke Redis-nya ya. Penyimpanan Redis-nya seperti ini. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan materinya. Saya lanjutkan materinya. Kita materinya yang selanjutnya adalah dasar ORM. Tapi untuk bisa menggunakan dasar ORM ini, saya perlu menjelaskan juga framework yang kita gunakan adalah Django. Jadi bagaimana kita bisa menginstal Django dan seterusnya. Django ini halaman resminya ini ya. djangoproject.com nih ya. Sama seperti XAMPP, Django itu juga bisa diinstal langsung tanpa menggunakan Docker. Jadi kalau misalkan kita menginstal langsung, nah ini kenapa memilih Django ini, ada ini secure, full battery, dokumentasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, caranya install Django kalau kita tidak menggunakan kita tidak menggunakan Docker. Ini kita close dulu. Close folder ini saya matikan dulu aja ya. Compose down. Kita close folder. Kemudian open folder. Server Kamis. Projectnya Django Simple LMS. Kalau kita tidak menggunakan Docker, yang perlu dilakukan adalah satu install Python. Install Python berarti download Python seperti biasa ya di python.org ya. Python.org ini ya. Python.org install selesai. Setting environment bisa sampai bisa dipanggil di, kalau saya pakai Mac itu pakainya Python
3 ini ya. Python 3. Ya, keluar saya Python 3.10. Ya, sampai keluar itu kalau sudah nanti manggilnya ini. Ini. Kita install dulu Django-nya pakai pip install. Kalau di Mac saya jadinya pip 3 install Django. Kalau pakai Windows cukup pip aja. Setelah Django-nya sudah berhasil terinstall, kita bisa mengeksekusi ini. Django admin start project simple LMS. Django admin start project simple LMS. Aduh. Ya. Nah, kita dibuatkan proyek baru simple LMS, kemudian cd simple LMS masuk ke directory tersebut, Python 3 manage.py start app core membuat aplikasi. Jadi di dalam project Django itu ada banyak aplikasi. Aplikasi utamanya kita simpan di core gitu ya. Terus kemudian dimasukkan settings, install app, run server. Nah, Django-nya sudah jalan. Nah, cara menginstalnya kalau kita tanpa menggunakan Docker, caranya seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan Docker, berarti caranya beda lagi, ada tambahan lagi ya. Kalau kita menggunakan Docker, jadinya kita mengasumsikan kita belum menginstal Python, kita belum menginstal Django dan lain sebagainya. Kenapa kita menggunakan Docker kalau tanpa menggunakan Docker aja lebih mudah gitu ya? Ya, alasannya sama seperti kemarin. Ketika kita menggunakan Django ini di lokal, mungkin ada beberapa alur instalasi yang kita lupa memasukkannya atau kita lupa codingnya, kita lupa settingnya, sehingga nanti ketika dijalankan di server itu tidak jalan. Di lokal jalan, tapi di server tidak jalan. Nah, kalau kita menggunakan Docker, kita Dockerize Django-nya, itu hal-hal seperti itu sudah lebih aman, sudah dihilangkan ya. Itu sudah semuanya sudah tersimpan di sini. Jadi kita tinggal menjalankan Dockernya aja. Itu gunanya hapus dulu. Nah, kalau kita menggunakan Dockerize, maka kita alurnya sama seperti tadi. Pertama yang kita buat adalah Docker file dan juga Docker compose.yml. Nah, Docker filenya itu kita ngambil dari mana? Kita ngambil dari image Python. Kalau tadi kita ngambil dari image PHP ya, ini kita ngambil Python. Terus kemudian Python buffer one. Workdir-nya code. Kalau kita menggunakan Apache itu biasanya langsung menggunakan var www.html. Kalau kita menggunakan Python, ini tempatnya lebih bebas, jadi kita bisa mendefinisikan di mana saja. Ini kita definisikan di /code. Kalau mau pakai yang lain nggak apa-apa, tapi kalau yang tadi
yang tadi yang Apache tadi ya, itu tetap var www HTML. Kemudian nanti akan ada requirement-nya, instalasi requirement, dan sleep infinity. Sleep infinity-nya di sini atau sleep infinity-nya di Docker Compose saja, jangan di sini. Kalau di sini di Docker Compose saja nanti. Ya, biar nggak ngerubah build. Ya, kalau PHP, misalkan kita menggunakan Laravel, itu kita menggunakan biasanya dependensinya, dependensi requirement-nya itu kita menggunakan composer. Kita akan membuat file composer. Nah, kalau di Python ini lebih simpel, kita menggunakan pip dan dependensinya kita namanya filenya adalah requirements.txt. Cuman ini saja. Kemudian requirement yang diperlukan apa? Saat ini yang kita gunakan ada dua, yaitu Django dan untuk tadi ya instalasi Django-nya, kemudian Scikop-G binary ini untuk instalasi PostgreSQL, untuk terkoneksi dengan PostgreSQL. Oke, sepertinya saya perlu menjelaskan ini dulu ya. Ya, jadi di kasus nanti yang akan kita gunakan selama aplikasi ini, ya, selama kita perkuliahan kita, itu kita akan membuat simple LMS. Simple Learning Management System. Simple Learning Management Systemnya itu bentuknya tidak kayak Kolino, tapi bentuknya lebih mirip kayak Udemy. Ya, jadi ada user yang bisa membuat course, ada user yang bisa join course, namanya course member. Kemudian ada course-nya itu ada price-nya, ya harganya berapa. Kemudian ada kontennya apa saja, ada video, ada file, dan lain sebagainya. Kemudian ada komennya, kalau misalkan ada usernya pengen komen. Kemudian setiap member yang terhubung ke course tertentu itu ada completion-nya. Apakah konten ini dia sudah komplit atau tidak dan seterusnya. Ya, kita membuat Udemy tapi dengan sangat sederhana seperti ini. Ya, makanya tadi ketika kita membuat proyeknya saya pakai Django Simple LMS gitu ya. Nah, database-nya ini nanti kita bisa menyimpan di database MySQL. Bisa, enggak. Cuman di sini di Django itu lebih direkomendasikan menggunakan PostgreSQL. Lebih direkomendasikan menggunakan Postgres. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman, wah saya sudah terbiasa menggunakan MySQL, mau ganti requirement-nya pakai MySQL boleh. Ya. Nah, sama seperti tadi di PHP, kalau instalasi tadi kan kita butuh MySQLi, butuh PDO MySQL dan lain sebagainya, itu dimasukkan di Docker file. Nah, ini juga sebenarnya dimasukkan di Docker file, hanya saja kita pisah, kita taruh di requirements.txt. Nah, requirements.txt ini adalah dependensi atau library yang dibutuhkan aplikasi kita untuk menjalankan tugasnya. Saat ini yang kepikiran itu baru kita cuma butuh Django sama binary sama koneksi ke Postgres-nya. Ya, saat ini kita butuh itu. Nanti ke depannya kita ada debug toolbar, ada Django Ninja dan lain sebagainya. Itu nanti kita tambahkan di requirement selanjutnya. Saat ini kita butuhnya cuma ini dulu. Nah, oke. Kalau misalkan nanti mau pakai MySQL, berarti nanti yang diganti ininya. Kita tidak menggunakan Scikop-G, tapi menggunakan driver MySQL. Kemudian koneksinya juga nanti dirubah. Ya. Setelah jadi setelah kita mendefinisikan
Docker filenya sudah jadi. Sekarang kita mendefinisikan di Docker Compose-nya. Ya, di Docker Compose-nya kita saat ini kita menggunakan dua saja, yaitu web server dan database server aja. Kita saat ini masih belum perlu Redis, nanti ke depannya mungkin akan ditambahkan, tapi saat ini belum dulu. Servisnya berarti ada dua, yang satu Django atau kalau enggak yang satu namanya web server gitu juga nggak apa-apa. Dan yang satu namanya adalah DB server gitu juga nggak apa-apa ya. Container name-nya kita mengikuti ini aja, simple LMS. Yang DB servernya, container name-nya adalah simple DB. Image-nya yang Django kita build ya dari Docker file ini. Yang DB servernya kita menggunakan image dari Postgres. Nah, karena sudah cukup lengkap. Ya. Kemudian volumes-nya, ini komennya nanti akhir-akhir aja. Volumes-nya sama seperti tadi, volumes yang kita butuhkan itu untuk menyimpan coding, maka saya taruh di code itu sama dengan code yang tadi workdir-nya tadi ya. Working directory-nya itu /code. Ini saya taruh titik /code itu berarti nanti akan muncul di sini ya. Code di sini. Kemudian ports-nya. Ports itu kalau tadi kan kita pakainya 80 ya. Nah, Kamtrok itu Django pakainya port 8000. Nah, mungkin di tempat kita port 8000 sudah pakai juga ya. Sepertinya enggak sih. Saya pakai 8001 aja. Oh, kok di sana. Portnya di sementara di DB servernya agar nanti kita bisa buka pakai the beaver ya. Dibuka pakai the beaver. Itu kita portnya juga kita ganti. Aslinya portnya Postgres itu 5432. Nah, ini kita pakai 5532. Portsnya si Postgres. Kemudian volume juga biar nanti datanya nggak hilang ya. Volumes itu kita taruh di Postgres data. Ini masa panjang ini saya juga nggak ingat. Ini tahunya ini dari mana itu nanti dari dokumentasi. Dokumentasinya si Postgres ini ya. Volumenya udah, ini portsnya juga udah, volume juga. Environment-nya apa saja? Ya ini kita sesuai sesuai dokumentasi. Ada Postgres DB, ada Postgres user, ada Postgres password. Dan PG data. Ya, ini settingan Postgres-nya. Kemudian yang Django-nya juga sudah ada volumes, ada ports, build sudah. Nah, kalau misalkan ini kita jalankan, kan sudah Docker Compose sudah, Docker file sudah. Harusnya kalau kita jalankan sudah bisa ya. Docker Compose up main build. Karena kita baru pertama kali bikin, jadi harus pakai build. No configuration phone.
Docker compose admin d main build. Ya, karena saya sudah pernah menjalankan, jadi kerjanya cepat. Nah, sudah. Nah, ya, kalau kita ngecek di sini, di sebelah kanan ini ya. Nah, ini Postgres-nya jalan, tapi LMS-nya mati, yang Django-nya mati. Kenapa? Karena si Docker file ini cuman bertugas untuk nge-build saja, habis itu udah nggak diapa-apain ya mati. Biar kalau kita pengen saat dijalankan itu tidak mati, kita bisa menambahkan command di sini. Command sleep infinity. Ya, kita bisa menjalankan sleep infinity. Kita down dulu, docker compose down. Nah, ini baru dia tidak mati. Ini sudah nyala. Kalau kita buka, semoga bisa. Kalau nggak mau. Oh iya, kan Django-nya belum ada ya. Kita baru kalau tadi kan Django kan saat menjalankan tadi, Django kan itu kita perlu menjalankan ini ya. Pattern manage PY run server. Kan ini kan belum, kita kan baru membuat menyiapkan kotaknya aja. Nah, karena ini sudah berjalan, agak berbeda dengan yang PHP tadi. Kita kalau lihat codingnya ini masih kosong, belum ada isinya, maka kita menjalankan perintah untuk membuat project terlebih dahulu. Ya, kalau tadi di lokal itu kita bisa langsung Django admin ya, karena kita mau eksekusinya di kontainer, berarti kita pakai ini ya, docker execute simple LMS-nya kayaknya enggak pakai. Oh ya sama, simple LMS nama kontainernya ya. Jalankan Django admin start project simple LMS titik. Nah, ini baru muncul projectnya simple LMS. Kemudian kita jalankan, kita bikin yang core-nya nih ya. Startup core-nya. Nah, ini baru sudah muncul. Baru di settings-nya kita tambahkan install of app-nya, itu kita tambahkan core di sini. Oh, terus agar kita membuat settingnya itu tidak tercampur dengan setting yang ada, kita membuat file baru namanya local settings. Isinya seperti ini. Nah, kita membuat local setting seperti ini agar
settingan kita terpisah dari settingan default dari Django. Terus kemudian yang di settingsnya Django itu kita tambahkan ini. Include roster. Yang paling bawah kita tambahkan ini. Nah, ini berarti yang core di sini sudah tidak perlu karena sudah saya tambahkan di local setting. Oke, kemudian untuk ini setting persiapan untuk menjalankan Django sudah. Sekarang kita kalau mau menjalankan itu berarti docker exec simple lms tadi kan pakainya python manage.py run server. Nah, ini kan sudah jalan. Oh, ini HTTP-nya localhost pakainya min port ya. Server 0.0.0.0 portnya 8000. Yang tadi belum saya matikan. Nah, saya restart dulu. Kalau pakai VS Code enak ya, tinggal klik kanan restart gitu aja. Nah, sudah jalan. Ini kita buka di sini. Ya, sudah muncul instalasi Django-nya sudah selesai. Ya, instalasi Django-nya sudah selesai. Nah, cuman kan jadinya ini ribet ya, karena setiap menjalankan itu nanti kita mesti restart atau docker compose atau docker compose down. Terus setelah itu kita menjalankan docker exec tadi. Nah, setelah kita restart ini, kalau kita refresh, ini kan kosongan. Nah, belum nyala kan? Aslinya belum nyala ini. Ini nge-cache-nya ini. Ini kan belum nyala kan? Nah, kita harus jalankan yang ini tadi, docker exec ini. Nah, biar kita tidak repot selalu menjalankan ini berkali-kali, docker compose-nya yang tadi isinya command-nya itu sleep infinity, kita ganti command-nya menjadi python manage.py run server. Jadi nanti setiap ini di restart, dia akan menjalankan python manage.py run server 0.0.0 port 8000. Ini enaknya kalau kita sudah menggunakan Docker Compose itu ini. Jadi yang pekerjaan yang awalnya kita lakukan secara manual itu bisa kita settingkan di Docker Compose untuk dijalankan secara otomatis. Hanya saja kalau setiap ada perubahan di Docker Compose, maka kita harus melakukan Docker Compose down. Kemudian admin D. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini sudah jalan. Karena si Django LMS ini sudah
menjalankan run server ini. Hmm. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ya, langkah selanjutnya sebenarnya setelah kita membuat proyek Django itu kemudian kita coding ya, coding Django macam-macam bla 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 ini ya. Ya, cuman ini waktunya agak nanggung, sudah jam 11, kalau kita lanjutkan codingnya ini nanti agak kurang optimal. Jadi sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi setelah Lebaran untuk menyelesaikan ini ya, menyelesaikan yang di dasar ORM ini ya. Ya, bagaimana cara nanti kita membuat modelnya, nanti bagaimana kita melakukan migrasi, bagaimana kita melakukan query dan seterusnya, itu nanti kita lanjutkan di setelah Lebaran. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.